dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Kolak. Episode kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang pelayanan untuk penyandang difabilitas. Lebih spesifik pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pendidikan inklusif sebagai salah satu cara dan kebijakan untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dan kelompok masyarakat penyandang difabilitas. Pemirsa, kalau kita lihat dari sisi berbagai regulasi, sudah ada ketentuan tentang bagaimana negara harus memberikan pelayanan kepada penyandang difabilitas. Kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, disebutkan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus harus mendapatkan layanan pendidikan khusus. Kemudian kalau kita lihat di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa mereka yang menjadi penyandang difabilitas juga harus mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak dalam bidang pendidikan. Kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang tentang disabilitas, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 juga disebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, warga negara yang memiliki keterbatasan secara mental maupun secara intelektual dan keterbatasan-keterbatasan yang lainnya, mereka harus mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Karena itu maka secara regulasi sebenarnya sudah sangat banyak ketentuan tentang bagaimana negara dan masyarakat itu harus memberlakukan dan membersamai para penyandang difabilitas itu dengan pelayanan dan perlakuan yang sebaik-baiknya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan pendidikan, maka juga sudah ada Permendikbud nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Dan bahkan juga ada PP 13 tahun 2020 yang juga bicara tentang pendidikan inklusif. Semangat dari pendidikan inklusif itu ada 3 yang bisa saya kemukakan pada kesempatan ini, walaupun mungkin masih ada lagi alasan yang lain tentu saja. Yang pertama, pendidikan inklusif itu kita berikan sebagai bagian dari pelayanan dan bagian dari pemenuhan hak warga negara. Inilah yang penting karena seringkali saudara-saudara kita, warga negara yang menyandang difabilitas itu, mereka seringkali dikucilkan. Dan karena perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya itu, mereka kemudian mengalami berbagai masalah sosial. Bahkan seringkali mereka ini dieksploitasi untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang mendorong mereka ini karena keadaan fisiknya dieksploitasi untuk menjadi peminta-minta. Menurut saya ini bukan sikap yang sesuai dengan moralitas, hak asasi manusia, dan tentu saja tuntunan agama. Karena itu pentingnya memberikan perhatian khususnya pendidikan sangat mutlak sehingga mereka bisa menjadi
warga negara yang mandiri, bukan warga negara yang bergantung kepada orang lain karena keadaannya. Dan mohon maaf sekali lagi, paradigma belas kasihan, paradigma kepapaan, memandang mereka sebagai orang-orang papa itu justru semakin menempatkan saudara kita ini dalam posisi yang sangat subordinate, dalam posisi yang sangat rendah. Orang semakin look down, melihat mereka dengan pandangan yang rendah. Ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi dalam kehidupan sosial kita. Yang kedua, kembali kepada tema kita pada episode sebelumnya, saudara-saudara kita ini sebenarnya punya kemampuan. Dengan keadaan fisiknya, mereka punya kemampuan. Dan kemampuan itu yang oleh pendidikan perlu untuk kemudian dikembangkan. Karena sesungguhnya pendidikan itu kan proses untuk mengembangkan potensi manusia. Nah, potensi itu yang memang harus kita temukan dan kemudian kita fasilitasi dengan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah berbagai kebijakan yang ada sekarang sudah bagus, misalnya mereka mendapatkan pendidikan melalui layanan sekolah luar biasa. Ya, sekolah luar biasa ini juga dikelompokkan menurut jenis difabilitasnya. Sehingga untuk tunarungu, untuk tunanetra, untuk tunadaksa, tunagrahita, dan yang lain-lainnya itu ada pengelompokannya. Ini tentu bagus. Tetapi menurut berbagai kajian, mengelompokkan penyandang difabilitas dalam sekolah khusus itu ternyata juga menimbulkan masalah sosial yang lainnya. Masalah sosial itu yang bisa kita temukan sekarang ini, yang pertama mereka masih tereksklusi dari masyarakat yang lainnya. Belajar di sekolah khusus membuat mereka tidak bisa berintegrasi dan berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Sehingga karena itu timbul masalah sosial yang kedua, yaitu mereka ini tidak bisa sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Dianggap sebagai alien, sebagai orang asing. Padahal mereka adalah bagian dari masyarakat kita. Dan yang ketiga tentu saja, mereka tidak bisa juga berinteraksi dengan masyarakat secara luas dan kemudian berkontribusi secara aktif dan konstruktif dalam kehidupan masyarakat. Karena itu berbagai dokumen internasional, baik dalam bidang sosial, pendidikan, dan politik, merekomendasikan bahwa tempat terbaik untuk penyandang difabilitas belajar adalah dengan pendidikan inklusif. Istilah pendidikan inklusif ini memang secara terminologi lebih ditujukan untuk pendidikan yang di dalamnya berhimpun para peserta didik dengan keadaan fisik yang berbeda-beda, keadaan intelektualitas dan mental yang berbeda-beda. Pendidikan inklusif itu bukan dimaksudkan untuk pendidikan di mana para peserta didik itu berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan agama yang berbeda. Itu sudah jamak terjadi. Tapi pengertian pendidikan inklusif sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 70 2009 adalah pendidikan yang menampung para peserta didik yang berkebutuhan khusus itu. Mereka didorong secara perlahan-lahan dengan berbagai kebijakan supaya tidak lagi belajar di sekolah luar biasa, tapi mereka belajar di sekolah-sekolah umum yang dengan mereka belajar di sekolah umum itu paling tidak mereka bisa berinteraksi dengan murid-murid yang lainnya. Sehingga dengan berinteraksi itu mereka bisa berintegrasi dengan masyarakat, khususnya dengan teman-teman sebaya yang belajar di sekolah itu. Mereka
memang perlu pelayanan yang tersendiri, tetapi sebenarnya mereka bisa didorong untuk lebih mandiri. Nah, inilah contoh bagaimana pendidikan inklusif itu dikembangkan. Memang tidak selalu mudah, karena diperlukan guru yang memang mendampingi secara khusus, dan mungkin juga diperlukan sekolah dengan desain, dengan struktur bangunan yang juga secara khusus. Nah, bagaimana pendidikan inklusif itu dilakukan, nanti akan kita bahas pada segmen yang berikutnya. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, bagaimana kemudian pendidikan inklusif ini dikembangkan? Yang pertama, memang harus ada guru pendamping untuk para murid berkebutuhan khusus. Memang ini tidak mudah, karena kita memang sangat kekurangan guru-guru yang memiliki kompetensi untuk mendampingi para murid yang berkebutuhan khusus. Sehingga kalau kita mengembangkan sekolah inklusif, maka dalam satu kelas itu bisa jadi ada 5 guru, bisa jadi malah mungkin 6 guru. Karena apa? Masing-masing penyandang difabilitas ini perlu pendampingan khusus. Mereka yang punya keterbatasan intelektual atau sering disebut dengan slow learners dalam teori pendidikan itu, memang perlu pendampingan khusus. Ya, mungkin juga anak-anak yang hiperaktif misalnya, itu kan juga termasuk penyandang difabilitas. Itu juga perlu ya mendapatkan pendampingan khusus. Anak-anak yang autis itu juga perlu pendampingan khusus, karena perilaku anak autis ini antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Nah, mereka yang tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar, sementara mereka berada pada satu kelas, itu juga memang harus ada guru yang khusus. Sehingga di sini memang diperlukan guru dengan kompetensi yang khusus, dan mungkin dalam satu kelas memang akan ada banyak guru. Nah, yang kedua adalah kurikulum. Itu juga memang tidak bisa kita buat sama untuk semua peserta didik. Dan karena tidak bisa dibuat sama, maka memang perlu ada sekolah-sekolah yang inklusif ini memberikan satu desain kurikulum yang antara satu dengan yang lainnya mungkin berbeda. Kemudian yang ketiga, sarana prasarana di sekolah itu juga perlu dirancang secara khusus. Misalnya tangga, misalnya peralatan di kelas, ya, audio visual, dan juga sarana-sarana bermain misalnya, itu juga memang harus ramah dirancang untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Dan ini adalah bagian dari kita memuliakan para penyandang difabilitas itu, sebagaimana Al-Quran di dalam surat Al-Isra 70 memerintahkan kita untuk memuliakan manusia itu. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh Allah telah memuliakan manusia, anak Adam itu, dan menjadikan manusia itu bertebaran di muka bumi, di lautan dan di daratan, dan memberikan kepada mereka rizki dimanapun mereka berada, dan memberikan mereka kemuliaan yang lebih tinggi di antara makhluk Allah yang lainnya dengan berbagai kelebihan dan kemuliaan yang ada pada manusia itu. Karena itu maka kalau Quran menggambarkan dan menjelaskan bahwa manusia itu bertebaran di muka bumi, di darat dan di laut, maka jangan ada orang yang dikungkung di satu tempat saja hanya karena dia adalah seorang yang difabel. Karena itu maka pendidikan menjadi penting, tapi layanan publik juga penting. Bagaimana misalnya angkutan umum itu juga bisa dirancang sebagai sarana transportasi yang ramah untuk difabel. Waktu saya sempat belajar di
negara kanguru itu bis-bis umum itu kalau nanti dia berjalan, trotoar dengan roda, dengan bagian kiri bak bis itu dibuat merata kalau dia itu turun, sehingga penyandang difabilitas itu bisa dengan kursi rodanya turun dari bis, kemudian langsung dengan trotoar tersambung. Itulah cara bagaimana para pelayan publik menghormati kelompok difabel itu. Ini beda dengan waktu saya masih di kampung dulu. Kalau ada orang tua naik angkutan umum kan malah dibilangnya dengan ungkapan yang bernada perundungan. Kalau ada orang tua bilangnya cap anggur, cap anggur, cap anggur. Karena itu menyebut merek salah satu minuman yang mereknya itu orang tua. Jadi sebenarnya cap anggur, bukan orang tua. Kemudian turunnya juga turun begitu, mobilnya masih setengah jalan turun. Nanti kalau jatuh dimarahi, bukan tolong malah dimarahi. Padahal itu di masyarakat yang seharusnya menghormati orang tua. Penyebutan cap anggur itu kan sebenarnya sudah sesuatu yang mendiskreditkan dan mendiskriminasi. Justru di negara-negara yang mereka tidak mendasarkannya pada agama tapi pada hak asasi manusia itu fasilitas publik dibuat ramah. Nah, sekarang sudah mulai alhamdulillah beberapa tempat publik misalnya kursi di ruang tunggu sudah ada untuk difabel. Di bis umum di Jakarta yang saya tahu juga ada tempat untuk difabel. Nah, cuma sayangnya yang mampu ini malah menempati kursi mereka gitu. Yang mampu ini malah justru menduduki tempat difabel. Nah, ini yang menurut saya tidak, walaupun orangnya tidak ada, itu kan tetap saja harus di-reserve. Dan inilah bagian dari kita menghormati dan melayani penyandang difabilitas. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah tidak boleh ada diskriminasi dalam dunia kerja. Ya, mohon maaf kan selama ini dunia kerja itu kan masih sangat terbatas untuk para penyandang difabilitas. Karena apa? Ya, dunia kerja maunya kan hanya menerima mereka yang normal-normal saja, yang dianggap bisa bekerja dengan fisiknya dan juga dengan tenaganya yang kuat. Nah, diskriminasi ini tidak boleh. Sehingga bagaimana kemudian negara menjamin para penyandang difabilitas ini tetap bisa bekerja dengan baik, menerima mereka dengan keadaannya dan kemudian bekerja sesuai dengan profesinya, adalah bagian dari bagaimana kita memuliakan manusia seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia. Karena itu kalau kita ini adalah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang mau mengamalkan Al-Quran, maka mari kita memuliakan kelompok difabel itu sebagai bagian dari masyarakat di mana kita berada. Nah, para pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, Muhammadiyah di dalam keputusan Muktamar 47, terutama yang berkaitan dengan keputusan menyangkut isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan global juga menyebut secara khusus tentang pentingnya pendampingan terhadap kelompok difabel ini. Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Pelayanan Sosial sudah melakukan berbagai macam program untuk bagaimana membersamai dan kemudian memberdayakan kelompok difabel itu. Bahkan saya juga baru tahu sekarang ini sudah ada himpunan penyandang difabilitas Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah kampus-kampus kita sudah menerima para penyandang difabilitas ini untuk belajar di perguruan tinggi. Banyak juga sekolah-sekolah kita yang sudah mulai membuka ya kelas-kelas atau layanan untuk penyandang difabilitas. Tapi jumlahnya masih sangat terbatas. Padahal seiring dengan waktu, ketika kita ingin memperbaiki pelayanan publik dan ketika kita ingin lebih menghormati manusia sepenuhnya with full respect and sincerity, dengan penghormatan yang sepenuhnya dan ketulusannya, maka tentu Muhammadiyah bisa berbuat lebih banyak lagi. Muhammadiyah tentu saja harus lebih hadir ya, untuk bagaimana agar
fasilitas-fasilitas publik yang dimiliki Muhammadiyah ini juga lebih ramah untuk kaum difabel. Bagaimana layanan di rumah sakit. Mungkin banyak rumah sakit kita yang belum menyediakan layanan untuk para penyandang difabilitas. Saya kira juga perlu menjadi bagian dari kita memperbaiki apa yang sekarang ini sudah kita lakukan. Nah, kegiatan-kegiatan di komunitas juga menurut saya perlu, apalagi setelah ada himpunan penyandang difabilitas. Saya kira Muhammadiyah dengan majelis pemberdayaan masyarakat, dengan pelayanan sosial, dan juga mungkin dengan ortom-ortom bisa berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi bagaimana agar kita bisa membersamai kaum difabel itu. Kalau kita ingin hidup bahagia, kelompok difabel juga ingin hidup bahagia. Dan satu hal yang membahagiakan adalah kalau kita bisa membahagiakan mereka, mendampingi mereka, membersamai mereka sehingga dapat mencapai cita-cita yang mulia dalam kehidupannya. Mereka adalah hamba Allah yang diciptakan dengan segala kesempurnaannya, walaupun kesempurnaan itu mungkin berbeda dengan kita pada umumnya. Secara intelektual mungkin mereka mengalami keterlambatan, tapi mereka masih bisa kita dampingi, bisa kita pandu sehingga bisa belajar dengan baik. Secara mental mungkin mereka ada kelainan, tetapi masih bisa kita dampingi supaya mereka menjadi bagian dari masyarakat dan menjadi hamba Allah yang tetap bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Inilah tugas mulia yang perlu kita lakukan bersama-sama, dan karena itu maka pesan Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuknya yang sempurna, pesan Al-Quran bahwa Allah memuliakan manusia dimanapun manusia itu berada dan membentangkan pintu rezeki dimanapun manusia itu berada, menjadi bagian dari panggilan teologis, panggilan iman untuk kita menerima, membantu, dan mendampingi saudara-saudara kita yang menyandang difabilitas dengan pendampingan yang penuh kasih sayang. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.